Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Alhamdulillah punya kesempatan untuk insya Allah kita mau peresmian rumah Quran musyawarah. Yang tentunya juga kemarin kita udah sama-sama lihat penerimaan murid untuk rumah Quran musyawarah. Hari ini insya Allah akan ada Ustadz Bendri, Ustadz Ahmad Ridwan, dan juga Ustadz Adi Hidayat gitu. Tapi sebelumnya kita akan ketemu dengan Bapak Haikal dulu ya. Yuk. Dan jangan lupa untuk like and subscribe. Ente jangan deket-deket aneh, kita dicabalikan. Langsung minta aja dong. Jadi kita doakan dulu kita selalu semangat dari Allah, kesehatannya, berkah, masalah luar biasa. Amin ya Allah. Assalamualaikum. Alhamdulillah, Masya Allah, sudah ada ibu-ibunya juga. Waduh, luar biasa. Ini masjidnya Masjid Al-Barakah Syariah. Masjid Al-Barakah Syariah itu walaupun dalam keadaan fatih, kita bisa mengatakan luar biasa di teknik dan waduh, Masya Allah. Amin ya Allah. Terima kasih untuk undangannya. Saya berkatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi dari masjid yang di Tebet, sekarang lagi mau menjenguk satu radio dakwah namanya Ras FM. Dari dulu sebenarnya sejak jadi penyiar radio, punya radio dakwah. Digital juga. Iya. Ada pengen bikin setiap talk show di sini jadi podcast. Kita mau pasang kamera di sini. Jadi hasil dari talk show tamu-tamu jadi podcast di YouTube. Karena mereka kerja kan TKI. Tapi kalau di setel radio masih bisa streamingnya kayak tadi Anda lihat kan. Lempar link ini aja ya, masuk streaming. Iya, website langsung. Saya berikan perumpamaan, kalau satu pohon tetap ditanam di satu tempat, dia cuma akan bercabang saja. Tapi kalau satu pohon itu kemudian di stek, dicangkok, dipindah tempatkan, maka dia akan tumbuh di sana dan dia akan memberikan naungan yang lain. Proses itu disebut dengan tarbiyah. Lambat tapi nyata hasilnya. Ini karakteristik dari tarbiyah. Apa itu? Bati'ah lakin thabitah. Dalam prosesnya biasanya lambat, tapi kalau udah jadi dia mengakar. Kalau ada anak muda yang ingin pansos, tentu mencari yang namanya kemuliaan di sisi Allah. Rasul mengatakan innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat seseorang dengan kitab ini. Wa yad'u bihi akharin, dan merendahkannya dengan kitab ini. Pengen mulia, pengen naik derajat, ternyata ada solusinya. Enggak usah jauh-jauh, enggak usah bikin akun IG yang banyak ya. Kalaulah tidak dikenal di dunia, tapi penduduk langit sangat familiar dengan orang yang setiap harinya membacakan Al-Quran. Alhamdulillah sudah sampai rumah Quran musyawarah. Di sini ternyata ada guru-guru kita, ada
ada Ustadz Benri, ada Ustadz Amar Ridwan. Yang mana tuh balik? Iya, Mas. Ini apa cerita? Tahu Ustadz Benri dan Ustadz Amar Ridwan. Lo pakai masker jadi nggak tahu. Jadi kita tinggal tunggu aja nge-vlog bareng kita nih, ada waktu. Kapan landing sehat dulu. Udah sehatnya udah senang banget. Gimana rasanya? Orang udah suntik 2 kiri kanan nggak sehat insyaallah. Baru sembuh langsung dibully kan. Bersama Quran, negeri termulia. Madinah, jahiliyah. Bersama Quran, termulia. Jibril, termulia di antara seluruh malaikat bersama Quran. Ya, malam Lailatul Qadar menjadi malam termulia. Kenapa? Bersama Quran. Antum juga jadi mulia jika bersama Quran. Itu rumus kata kunci. Mudah-mudahan kita menjadi mulia karena Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan ini semua menjadi salah satu sebab kita mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada orang baik, maka kata Nabi yang terbaik di antara kalian itu ya siapapun ta'allamal Qur'ana, yang mau belajar Al-Qur'an dengan serius, wa'allamah, kemudian mampu mempraktikkan. Untuk misal di Quran surah kedua ayat 168. Paling kanan nanti di mushaf standar ya, agak ke bawah. Itu Allah berfirman, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Nah, kalau disebutkan thayyib itu asal katanya kebaikan yang menunjuk pada kondisi fisik. Ya, dari thayyaba ya thibu ya, nanti ada turunannya disebut dengan thayyib. Makanya orang yang membantu kita mengecek dan memastikan kondisi fisik baik disebut tabib. Ya, dari turunan katanya. Dokter bahasa Arabnya apa? Tabib. Nah, jadi kalau ada tabib, itu bukan tukang obat. Ya, tabib itu asalnya dokter, ya, yang dulu menguji dan seterusnya, gitu kan? Nah, itu tayyib. Jadi kalau orang Arab ditanya, kaifa hadak? Gimana kabar? Alhamdulillah ana tayyib. Maksudnya fisiknya baik. Ya, sehat. Asalnya itu. Ya, alhamdulillah ana tayyib, sehat, baik, makanan juga enak makan. Tapi kan tidak semua yang fisiknya baik, sifatnya bisa baik. Ya, karakternya baik, belum tentu. Kan ada Bang Toyib ya, dia sehat tapi 3 kali puasa, 3 kali lebaran kan nggak pulang-pulang kan. Nah, itu. Ya. Nah, kalau kita ingin jadi kan karakternya, sifatnya mulia, baik, dasarnya, itu disebut khair namanya. Khair. Di khair itu sudah kepada sifat. Jadi asalnya kalau sifat sudah baik, maka semua perilaku pasti baik. Ya kan? Jadi kalau pulsanya dalam diri kita itu dorongannya semua baik, maka yang keluar, gelombang yang masuk ke tangan itu akan baik. Maka tangan akan mengerjakan yang baik-baik. Lisan akan keluar kosakata yang mulia. Demikian sampai ke ujung kaki. Itu khair namanya. Saya beri contoh misal. Di dalam Al-Quran, umat Rasulullah SAW itu mula beliau diutus sifatnya jahiliyah. Ya, tapi kemudian mereka bisa keluar dari jahiliyah. Ini jahiliyah itu bukan sembarangan. Ada jahlun, ada jahil, ada jahiliyah, beda. Ya, kalau kita sebutkan jahil itu orangnya, jahlun itu sifatnya. Tapi kalau anda ingin gabungkan orang dan sifatnya, itu pakai nisbah, pakai tak di ujungnya. Jadi muncul jahiliyah. Memang sifatnya sudah jelek dan orangnya banyak yang jelek. Dan jangan dikira bodoh dalam arti nggak punya ilmu, tidak. Yang pintar banyak. Tapi kepintaran itu digunakan pada yang tidak bagus. Pintar nipu, pintar zina, pintar mabuk, gitu ya. Pintar macam-macam. Jadi diarahkan ke situ. Maka komunitas masyarakat itu disebut apa tadi? Jahiliyah. Jadi kalau anda ingin cari orang pemabuk, itu yang paling amatir saja, sehari 5 kali. Jahiliyah. Jadi di jahiliyah itu mabuk paling amatir itu 5 kali sehari. Ya, zinanya udah bukan profesional lagi lah, di atas itu. Ya, jadi kalau ada satu kejahatan, keburukan belum dikerjakan, rasanya belum lengkap. Nah, apa yang terjadi? Mereka bisa keluar dengan bimbingan Rasulullah SAW dengan izin Allah dari jahiliyah itu, tiba-tiba keluar sifat buruknya, muncul sifat baiknya. Ketika sifat baik itu muncul dan mengarahkan pada perilaku yang baik, maka khair langsung jadi persaksian dari Allah. Turun satu ayat langsung dari Allah mengakui perubahan mereka. Itu ada di surah Ali Imran, surah ketiga ayat 110. Ya, paling kiri sebelah atas di mushaf standar. Itu langsung pakai fi'il madhi bentuknya turunan kana.
Ya, kana yakunu, ya kan? Menggunakan fi'il madhi untuk menguatkan. Jadi nanti belajar ilmu sharaf ya supaya nggak salah tasrif ya. Sekarang kan orang tobat karena dia tobatnya pakai media sosial jadi salah tasrifnya. Taba ya tubuh youtuban gitu ya. Fasbaka yu facebookan gitu ya. Jadi akhirnya nggak nyambung gitu. Nah, ini Allah sampaikan kuntum khaira ummah. Tuh lihat ya. Kuntum kana ya fi'lu madin naqisin minan nawasikh ya tarfa'ul isma wa tansibul khabar mabniun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Ya, paham? Tidak. Jadi ini salah satu bentuk kata kerja yang kalau disandingkan dengan sifat maka maknanya berubah jadi taukid untuk menguatkan. Ya, maka kata Allah, saya tegaskan ya, demikian cara menerjemahkannya. Kalian itu benar-benar termasuk umat yang khair. Itu persaksiannya dari Allah. Ya, kalian benar-benar termasuk umat terbaik. Ukhrijat linnas, yang pernah terlahir beraktivitas di bumi. Jadi dari sekian banyak orang pernah beraktivitas di bumi, itu orang-orang jahiliyah bisa bertransformasi dari yang tadinya buruk menjadi baik dan mendapat persaksian dari Allah. Ya, siapa di antara kita, mohon izin ya, walaupun sekiranya baik dan sebaik-baiknya tapi punya persaksian di hadapan Allah, siapa? Mungkin teman kita menyaksikan kita baik, yang dekat dengan kita, tapi belum tentu orang lain menilai kita baik. Saya sering katakan, mohon izin, kalau orang Bintaro menyebut Anda baik, orang Bekasi belum tentu. Se-Jawa Barat menyebut Anda baik, ya boleh jadi Sumatera belum kenal. Jadi relatif sifatnya, tapi kalau Allah sudah menyatakan Anda baik, maka semuka langit dan bumi akan mengatakan Anda yang terbaik. Dan ternyata yang merubah mereka jadi yang terbaik itu adalah Al-Quran. Alhamdulillah teman-teman, satu hari 2 kegiatan yang Masya Allah, Alhamdulillah dekatkan dengan orang-orang soleh luar biasa. Dan untuk teman-teman semuanya, tolong support ya untuk Rumah Quran Musyawarah, walaupun kita baru pertama kali ke Rumah Quran, mudah-mudahan bisa memberi manfaat, apalagi untuk mencetak para penghafal Quran ya. Teman-teman semuanya, mohon doanya, dan juga kita juga selalu ready untuk kolaborasi dengan siapapun, insya Allah mudah-mudahan memberikan banyak solusi dan manfaat. Sampai di sini dulu, jangan lupa untuk like dan subscribe Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.